Halo semuanya Sobat Belajar, balik lagi nih di channel kita. Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ya kalau di ghosting itu rasanya nyesek banget? Atau kenapa jumlah like di postingan kita itu bisa nentuin mood kita seharian? Nah, hari ini kita bakal bongkar semua itu, semua makna tersembunyi di balik interaksi digital kita. Tapi sebelum mulai, pastiin dulu kamu udah like, share, komen. Dan yang paling penting, subscribe, biar kita makin semangat nih bikin konten-konten kayak gini. Oke, ini dia roadmap kita hari ini. Kita bakal mulai dari hal-hal yang deket banget sama kita, suka, hantu, emoji, terus kita bakal sambungin semua itu ke sebuah teori sosiologi yang ternyata relevan banget sama hidup kita sekarang. Udah siap? Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama. Yap, kita mulai dari sini, arena bermain kita sehari-hari, dunia online. Sebuah tempat di mana satu klik tombol, atau bahkan keheningan total bisa punya 1001 makna. Nah, ini kan pertanyaan sejuta umat ya. Kenapa sih hal yang kelihatannya sepele banget, kayak centang biru tapi nggak ada balasan, itu bisa bikin kita overthinking sampai pusing 7 keliling? Ini tuh bukan cuma soal pesan yang nggak dibalas loh, ini soal makna, simbol yang tersembunyi di baliknya. Dan itulah yang mau kita bedah sama-sama. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Like, share, follow, bahkan tindakan kayak ngeghosting atau cuma jadi lurker, pengamat diam-diam, itu semua bukan sekedar fitur teknis di aplikasi. Bukan. Ini semua adalah simbol. Masing-masing itu penuh dengan makna sosial yang kita sadar atau nggak sadar, sepakati bersama. Dan buat ngebuka semua makna itu, kita butuh sebuah kunci. Dan kunci yang kita perlukan itu adalah sebuah teori sosiologi yang keren banget, namanya interaksionisme simbolik. Eits, jangan takut dulu sama namanya. Ini jauh lebih simpel dan nyambung sama kehidupan kita daripada yang kamu bayangin. Intinya tuh gini, kita sebagai manusia itu nggak cuma sekedar bereaksi terhadap dunia di sekitar kita. Nggak, kita menafsirkannya. Kita ngasih makna ke segala sesuatu lewat simbol. Bisa lewat kata-kata, gestur, atau ya bahkan emoji jempol di grup WhatsApp. Teori sekeren ini tentu nggak muncul dari langit. Ada dua tokoh penting di baliknya. Yang pertama, George Herbert Mead. Dia yang punya ide dasarnya. Terus ada Herbert Blumer, muridnya, yang berapikan semua ide itu, ngasih nama, dan menyusunnya jadi teori yang sistematis. Berkat mereka berdua, kita jadi punya alat buat membaca dunia sosial kita. Oke, sekarang kita coba bedah mesinnya. Si Blumer ini menyederhanakan ide-ide besar dari Mead jadi 3 aturan main yang super mendasar. Anggap aja ini adalah 3 pilar yang menopang semua interaksi sosial kita. Nah, ini dia intinya yang bikin menarik. Teori ini nunjukin kalau kita tuh bukan robot. Pertama, kita bertindak itu berdasarkan makna yang kita kasih ke sesuatu. Kedua, makna itu asalnya dari interaksi sosial, bukan bawaan lahir. Dan yang ketiga, kita itu terus-terusan menafsirkan ulang makna-makna itu di kepala kita. Selalu ada proses berpikir. Ini contoh yang pas banget. Coba bayangin kita lagi di jalan, terus disalip mobil ngebut. Mungkin kita kesel kan, marah-marah. Tapi, gimana kalau mobil ngebut itu ternyata ambulans yang sirenenya nyala? Reaksi kita langsung berubah 180 derajat. Kita langsung minggir, ngasih jalan. Mobilnya sama-sama ngebut, tapi simbol ambulans itu mengubah segalanya. Itulah kekuatan makna. Oke, jadi kita ngasih makna ke dunia. Tapi ada yang lebih gila lagi, interaksi-interaksi yang penuh makna itu ternyata juga membentuk siapa diri kita. Gimana caranya? Yuk, kita lihat. Menurut Mead, diri kita itu kayak punya 2 sisi yang lagi ngobrol terus di dalam kepala. Ada si I, ini sisi impulsif kita, yang pengennya langsung nulis komentar pedas kalau lihat postingan nyebelin. Tapi ada juga si me, ini sisi sosial kita, yang ngerem dan mikir, tunggu dulu, nanti kalau aku komen gini, orang-orang mikir apa ya? Nah, tindakan kita itu adalah hasil dari dialog antara si I dan si me ini. Terus, gimana prosesnya? Konsep looking glass self atau diri cermin ini ngejelasinnya dengan cemerlang. Jadi gini, konsep diri kita itu sebenarnya nggak dibangun dari siapa kita sesungguhnya, tapi dari bagaimana kita berpikir orang lain melihat kita. Kita seolah-olah ngaca lewat mata orang lain. Kita ngebayangin penampilan kita, ngebayangin penilaian mereka, terus kita ngerasain bangga atau malu dari bayangan itu. Nah, sekarang bagian serunya, mari kita bawa semua alat bedah canggih ini balik lagi ke dunia digital yang tadi kita bahas. Sekarang saatnya kita pecarkan teka-teki soal like dan ghosting itu. Ada sosiolog namanya Erving Goffman, dia bilang, hidup ini tuh kayak panggung sandiwara. Dan kita semua ini aktornya. Kita selalu melakukan yang namanya manajemen kesan. Kita berusaha nampilin versi terbaik dari diri kita ke penonton. Coba tebak,
Di mana panggung terbesar dan termegah di abad ke-21 ini? Tentu aja, media sosial. Setiap postingan yang kita pilih-pilih, setiap teman yang kita masukin ke list close friends, bahkan sampai rasio aneh antara following dan follower kita, itu semua bagian dari pertunjukan. Itu semua adalah cara kita mengelola kesan di panggung digital raksasa ini. Dan disinilah letak kuncinya. Di panggung digital, diam itu nggak berarti emas. Keheningan pun bisa berteriak sangat kencang. Ketiadaan interaksi adalah sebuah tindakan simbolis yang kuat. Di ghosting itu bukan cuma pesan yang nggak dibalas, itu adalah simbol penolakan yang sangat jelas. Dan jadi lurker, itu adalah strategi untuk tetap berada di dalam lingkaran sosial tanpa harus ikut berakting di atas panggung. Oke, kita udah ngebahas dari hal sekecil emoji sampai konsep sebesar diri. Sekarang, waktunya kita zoom out dan lihat kesimpulan paling dahsyat dari semua ini. Ini dia pesan utamanya. Realitas sosial, apa yang kita anggap normal, sopan, atau penting, itu ternyata nggak mutlak. Itu semua adalah hasil dari kesepakatan-kesepakatan simbolis yang kita bangun bareng-bareng setiap hari, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Dan ini bagian terbaiknya. Kalau realitas itu dibangun, itu artinya kita semua, termasuk kamu, adalah arsiteknya. Setiap like yang kamu kasih, setiap komentar yang kamu tulis, setiap interaksi yang kamu lakukan, sekecil apapun itu, adalah sebuah batu bata yang ikut membangun dunia sosial tempat kita semua tinggal. Jadi, pertanyaan terakhir dari aku buat kamu, dengan kekuatan sebesar itu di ujung jari, realitas sosial seperti apa yang ingin kamu ciptakan? Coba deh, pikirin itu pas kamu lagi scroll media sosial nanti. Oh ya, untuk semua sumber referensi yang kita pakai, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Makasih banyak udah nyimak, sampai jumpa di penjelasan berikutnya.